Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleli, NPM 18018, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pers sebagai kontrol sosial. Pers merupakan wahana atau bagian dari lembaga kemasyarakatan. Pers bergerak dalam bidang pengumpulan, menampung dan penyebaran informasi untuk kepentingan umum. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa peran pers sebagai lembaga kontrol sosial serta sebagai wahana komunikasi massa. Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, pers berperan sebagai media informasi yang memiliki fungsi mendidik, membangun, hiburan, dan kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial, pers mengandung makna demokratis yang memiliki unsur sosial partisipan. Sosial partisipan yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintah. Kemudian sosial respon. Sosial respon yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Lalu ada sosial support, dukungan rakyat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir sosial kontrol, pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah di masyarakat. Di Indonesia, kebanyakan pelaksanaan kontrol sosial lebih diarahkan pada pemerintah dan aparatnya karena terkait dengan masalah pembangunan. Nah, bagaimana sih tanggapan mengenai pers saat ini? Pers berfungsi sebagai media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat ke pemerintah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pintar dan selalu memiliki rasa ingin tahu mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat, negara, maupun di dunia. Dengan adanya pers, masyarakat jadi mengetahui mengenai keadaan yang sedang dihadapi oleh pemerintah melalui media massa. Nah, tetapi pada saat ini pers sering disalahgunakan sehingga membawa dampak negatif, mulai dari pemberitaan yang tidak akurat, seperti penyebaran berita hoax yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Kedua, pemerasan dan intimidasi. Contoh kasus pelanggaran hukum dan etika pers yang baru-baru saja kita ketahui, yaitu kasus pembunuhan wartawan Demas Laira di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Kronologis pembunuhan ini terjadi saat seorang perempuan yang bernama Kartina tengah pulang kerja dari Tapoyo ke Karosa. Di tengah perjalanan, Kartina mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Demas Laira. Kartina sempat berhenti di bengkel untuk menghindari kejailan Demas Laira. Di tempat itulah, Kartina meminta pertolongan saudaranya yang bernama Alibaba. Dengan dipengaruhi minuman keras, ada 6 orang pelaku mengejar Demas Laira. Dalam kasus ini, Demas Laira sudah melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 1.d, yaitu wartawan Indonesia tidak beritikat buruk, yang berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Nah, pada kasus ini, Demas Laira sudah melakukan kerugian kepada Kartina dengan perlakuan tidak menyenangkan dan mempermalukan Kartina. Dan kasus pembunuhan ini dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 170, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pers sebagai kontrol sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.